Boleh berdiri loh. Nah, gini aja, itu aja ya Pak. Boleh. Nah, itu terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Terima kasih buat Detik yang sudah membuat sebuah acara namanya Demi Indonesia, yang ini rangkaian dari 8 Oktober, Sumpah Pemuda. Barangkali gini, saya singkat aja. Saya tadi bilang ke teman-teman, rasanya lebih enak kalau kita bicara sesuai dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman untuk ketahui. Jadi barangkali lebih banyak bertanya daripada kita ngomong sendiri apa yang ada di pikiran kita. Tapi sederhananya, kalau kita bicara Indonesia, saya rasa ada 2 level percakapan. Buat kita di ruangan ini nih, apalagi buat yang bisa disebut generasi baru. 2 level apa? Pertama ada level publik, level Indonesia, skala makro. Yang kedua ada skala mikro, skala pribadi, kita-kita, masing-masing pribadi. Ke depan, skala makro, apa yang menjadi tantangan bagi kita? Kita memperingati Sumpah Pemuda, menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia dalam artian apa? Dalam artian sebuah bangsa. Kita menyatakan satu bangsa, satu tanah air. Kita juga menyatakan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan ini pondasi tahun 88. Itu satu yang pertama. Lalu ada satu yang kedua, tahun 45. Kita menjadi satu negara. Sebelumnya belum ada negara. Kita hanya menyatakan satu bangsa. Dan Indonesia barangkali satu-satunya bangsa di dunia ini yang berhasil menyepakati bahasa bersama sebelum adanya negara. Di tempat lain ada negara dulu baru menyepakati bahasa. Jadi kita sekarang bertemu tanpa perlu penerjemah. Dan itu artinya kita memiliki sebuah perasaan kebersamaan. Ini berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang bahasanya banyak tapi tidak pernah berhasil menyepakati sebuah bahasa persatuan. Karena itu kita bicara bahasa persatuan sesungguhnya, kalau tidak, bayangkan ruangan ini pada pakai penerjemah masing-masing. Kenapa? Karena ruangannya penuh dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, jangan dianggap enteng kesepakatan satu bahasa di tahun 28. Tahun 45 menjadi satu negara Indonesia, tapi belum satu teritori. Karena yang disebut negara itu cuma wilayah tanah saja. Yang namanya air bukan bagian dari Indonesia. Lalu tahun 57 ada deklarasi Juanda, baru diakui UN Close tahun 82, kita menjadi satu teritori, satu bangsa, satu negara. 45 tahun 82 kita lengkap satu teritori, satu wilayah. Nah, satu yang keempat, nah ini tantangan kita ke depan. Apa yang satu keempat? Kita harus memiliki kesetaraan harga, integrasi ekonomi, kesatuan ekonomi. Bagaimana air yang ada di Jakarta harganya kurang lebih sama dengan air yang ada di pulau-pulau di seluruh Indonesia. Baik itu di Papua, baik itu di pulau-pulau kecil lainnya, bagaimana ini bisa memiliki kesetaraan. Sama tidak mungkin, tapi satu perekonomian kita harus lakukan. Jadi ke depan tantangan kita adalah menjadikan ini sebuah satu perekonomian. Itu di level nasional, dan itu artinya ketimpangan bisa diselesaikan, kesetaraan kesempatan ada, integrasi yang sesungguhnya dalam artian kesejahteraan itu muncul. Sulit mempertahankan persatuan dalam ketimpangan. Ingat-ingat, bagaimana kita bisa mempertahankan persatuan dalam ketimpangan. Untuk menjaga ini satu kesatuan, disitulah perlunya ada kesatuan perekonomian. Nah, itu secara makro. Lalu secara mikro untuk kita-kita semua, terutama buat teman-teman, kalau tidak salah saya dengar tadi mayoritas adalah mahasiswa. Keuntungan dari mahasiswa itu adalah you have more tomorrow than yesterday. Anda lebih banyak punya besok daripada kemarin. Kalau sebagian kita di sini lebih banyak punya kemarin daripada besok. Nah, artinya ke depan kalau negara butuhnya mengintegrasikan ekonomi, membereskan ketimpangan, kalau di tingkat pribadi, pengembangan kompetensi dalam arti yang sesungguhnya. Dan itu adalah bagaimana kita memiliki yang sering disebut sebagai fondasi karakter yang kuat, kompetensi abad 21, dan kemudian skill yang relevan dengan abad 21. Supaya apa? Supaya generasi baru Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona ketika berada di negeri-negeri asing. Jadi buat teman-teman semua, jangan membayangkan ruang berkiprahnya Indonesia, ruang kiprahnya harus bisa global.
Jadi kalau tinggal di Indonesia, pasang itu peta global di kamar. Lihat wilayah kancah pertarungan, kancah kiprah itu melampaui batas teritorial Indonesia. Dengan bekal tadi. Jadi di tingkat individu, apalagi bagi kita-kita yang berada di pusat-pusat kegiatan pendidikan, pusat pendidikan dan perekonomian, itu punya akses yang luar biasa pada sumber daya. Jadi harus bisa memanfaatkan untuk pengembangan ke depannya. Jadi itu Mas Vito, singkat saja dua hal di skala makro dan skala mikro untuk tiap individu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anies. Nanti kita akan elaborasi dengan tanya jawab. Ini berbeda tanya jawabnya, nanti bukan saya yang bertanya, nanti teman-teman silakan bertanya. Saya akan lanjutkan kepada pembicara selanjutnya, Kang Emil, Bapak Ridwan Kamil yang jauh-jauh menyempatkan diri datang dari Bogor. Silakan Kang, kita berikan aplaus untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya di malam minggu yang cerah ceria ini. Kita bisa hadir. Saya ingin satu poin saja dielaborasi tentang kelemahan di Indonesia. Apa itu kelemahannya? Terlalu mudah bertengkar terhadap segala urusan. Okay? Nah, jadi hidup itu selalu ada baik dan ada buruk. Itulah kenapa diciptakan dikotomi, ada siang, ada malam, ada lelaki, ada perempuan, dan lain sebagainya. Hidup juga ada bahagia, ada sedihnya. Contoh, saya bahagia karena 2 minggu lalu Ibu Cinta lulus doktor di Unpad, alhamdulillah. IP-nya straight E4, cum laude, alhamdulillah. Di balik wanita sukses, ada suami yang dicuekin malam-malam. Nah itu sedihnya itu aja. Tapi sudah berlalu. Nah, jadi saya bicara hal baik dulu ya. Di manakah negeri paling indah di dunia? Menurut survei adalah Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Sandi. Natural beauty kita di voting warga global sebagai negeri yang paling indah. Tinggal manusianya bikin keren, bikin nilai tambah dan lain sebagainya. Saya bicara survei, ya, bukan survei politik. Kalau survei politik saya objek bersama Mas Anies dan Mas Anies. Saya bicara survei secara umum. Yang kedua, tadi negerinya indah. Di manakah pemuda-pemuda yang paling optimis sedunia? Ranking 1 adalah pemuda Indonesia. Tepuk tangan untuk pemuda Indonesia. Jadi kalau hashtagnya demi Indonesia, saya bilang tadi, demi itu artinya bersumpah, ya, demi Tuhan, demi macam-macam. Jadi hati-hati. Jadi kalau sudah demi Indonesia, betul-betul harus dari tekad yang luar biasa. Ya. Jadi kita itu optimis. Kenapa optimis? Memang keren hari ini. Ekonomi 5,5%, inflasi terjaga, betul? Kemudian kita jadi ranking 16 ekonomi dunia, dari 200 murid kita ibaratnya ranking 16. 23 tahun lagi kita ranking 4. Maka 1945 kita proklamasi negara merdeka. 2045 saat kamu 40-50 tahun kita proklamasi jadi negara adidaya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Makanya harus optimis, walaupun ditolak cintanya berkali-kali, tetap semangat, ya, pantang menyerah. Selama masih ada followers yang galau, potensi masih ada. Berikut, biar bangga. Di manakah negeri yang paling baik hati masyarakatnya, paling rajin bersedekah, paling rajin berbagi adalah masyarakat Indonesia. Bahasa Inggrisnya Generosity Index. Ya. Jadi kita juara. Walaupun saya lihat tipikal Indonesia di sini wajahnya susah-susah. Keluar dari sini nemu orang susah di jalan pasti nolong. Itu kita. Jadi kita tuh keren. Negerinya indah, Allah berkahi, luar biasa. Pemudanya optimis melihat ekonomi masa depan. Kan? Paling dermawan, ya, itu Indonesia. Di manakah di ASEAN
negeri yang tingkat bunuh dirinya paling rendah adalah Indonesia. Karena orang Indonesia kalau depresi, kalau stres, dia buang depresinya ke medsos, ya. Membuli temannya, politisi, gubernurnya, dia tidak jadi bunuh diri karena ada penyaluran. Tepuk tangan untuk netizen Indonesia. Dan ini yang paling saya banggakan, dan generasi kamu nantinya akan memanennya. Zaman saya agak susah, zaman Anies agak susah. Di manakah negara yang energi terbarukannya, matahari yang panas, air mengalir, panas bumi, angin yang besar untuk jadi energi, jumlah resource-nya paling besar ada di negara Indonesia. Suatu hari listrik ini bukan dari PLN batubara, suatu hari listrik ini dari yang namanya matahari atau panas bumi. Makanya dari sekarang kalau ada pilihan ya, demi Indonesia nih, punya duit, mau beli mobil listrik, motor listrik, apa mobil bensin, tentulah logika mengatakan mobil listrik. Walaupun mungkin listriknya belum clean, tapi minimal tidak ada suara, menghemat uang, dan tidak bising. 2050 Indonesia akan memiliki 400 gigawatt sumber energi dari Tuhan. 300 jutanya hanya mengkonsumsi setengahnya. Jadi Indonesia suatu hari akan mengekspor jadi malaikat yang lain. Hari ini kita harus bersyukur. Eropa pada maghrib mati lampunya karena lampunya pakai gas, gasnya dari Rusia, Rusianya perang, mereka gelap malam hari. Di Inggris ada orang makan sehari sekali karena sembakonya naik 3 kali lipat, BBM-nya naik 4 kali lipat, demo-demo kan, dan lain sebagainya. Nah, kita bersyukur. Makanya saya bilang kalau orang Indonesia tidak mensyukuri tadi yang saya sebutkan, menurut saya keterlaluan. Itu yang positifnya. Kita bicara yang kurang-kurangnya. Menurut survei lagi, di manakah netizen yang paling julid se-Asia Pasifik? Adalah netizen Indonesia. Kalau ketemu baik-baik kayak begini, tapi sudah ketemu ruang kolom komentar dari pembaca, waduh kasar saya minta ampun. Ada body shaming, ada ngomongin kasar-kasar yang bahasanya luar biasa. Disurvei oleh Microsoft, di hari itu IG Microsoft tutup takedown, diserbu oleh netizen yang tidak setuju dan memaki Microsoft. Jadi malah membuktikan surveinya. Memang Pak. Ya, renungan ya. Yang ketawa yang melakukan. Berikut. Mohon maaf nih. Di antara kebaikan kita ada kekurangan. Dari 11 negara ASEAN yang disurvei, di manakah posisi Indonesia untuk IQ levelnya? Di ranking 2. Tepuk tangan dari bawah. Kita kalah IQ-nya oleh orang Thailand, orang Vietnam, orang Laos, orang Myanmar, ya paling tinggi orang Singapura, skornya mendekati skor 90 di cara ngitung yang khusus. Itu, ya. Makanya kalau ada lelaki bilang, Kang Emil, saya susah memahami wanita. Ya memang IQ kamu segitu, sesuai survei ASEAN. Kalau saya paham Ibu Cinta, jadi IQ saya agak beda. Nah, jadi kesimpulannya, jika mau menuju Indonesia yang juara, yang hebat, itu perbaiki yang kurang-kurangnya, tuh, kurangi julidnya, perbaiki IQ-nya, kira-kira begitu, ya. Tapi pertahankan optimismenya, ahli sedekahnya, dan lain sebagainya. Makanya 2024 hashtag saya adalah Indonesia itu kan harus bersih, harus bercahaya, bersinar, juara. Hashtag Indonesia Glowing. Kita doakan suatu hari skincare ditanggung BPJS. Pasti ibu-ibu nyoblos Mas Anies. Terakhir, nasi ide ini nasi bisa. Lihat Mbak ini, coba diulang lagi. Oh, doakan suatu hari kalau kita sudah negara maju, skincare masuk kategori yang ditanggung BPJS. Karena glowing adalah kebutuhan, bukan pilihan.
cukup. Lihat banget loh itu. Kang Emil kok glowing? Banyak wudhu saya. Itu kalimat pencitraan. Ya. Terakhir dari saya, nah, mimpi Indonesia yang juara 2045 gagal kalau kita suka bertengkar. Ya. Beda pilpres bertengkar, padahal Allah sudah tahu, sudah mentakdirkan siapa yang dipilih jadi wali kota Bogor, siapa yang dipilih jadi gubernur Jawa Barat, jadi dipilih jadi gubernur DKI 2024 siapa presiden. Allah sudah tentukan di kitab ketetapan, di keyakinan kami yang namanya Lauhul Mahfuz. Ya. Kita tinggal menjemput. Cara menjemputnya saya titip netizen pendukung dengan cara baik, fastabiqul khairat, demokrasi. Berlomba-lombalah tunjukkan kebaikan, bukan berlomba-lomba menunjukkan negatif campaign, black campaign, menang karena lawan keburukannya, aibnya dipertontonkan, dibuka. Nggak boleh. Setuju ya? Kamu yang di sini jangan golongan yang menyiram bensin, jadi golongan yang menyiram air. Jadikan pemilu itu seperti PON. 5 tahun sekali kita bertanding, sliding, tackle, apa, setelahnya medali emas perak dibagikan, kita salaman lagi, kita ngopi lagi, kita berteman lagi. Jangan baperan jadi konstituen. Pak Prabowo sudah gabung Pak Jokowi, pendukungnya kan terbukti belum bisa move on. Nah, saya doakan generasi Z nih, ya, generasi Z ini memahami itu. Ya, kami lelah bertengkar, jangan diulangi. Kita doakan. Percaya, Tuhan sudah menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Kalau tidak, saya akhiri dengan slide ini, kalau tidak, kita akan seperti negara Sri Lanka yang bangkrut. Oke, presidennya kabur, negaranya bangkrut. Kita akan seperti Yugoslavia, sila ketiganya tidak ada, suku bangsanya bertengkar, dulunya ada Yugoslavia, sekarang tinggal Kroasia, tinggal Serbia, tinggal Bosnia. Jadi Tuhan sudah tunjukkan di zaman kamu hidup ada negara bubar. Dulu India proklamasinya sama, Islam Hindunya nggak bisa bersatu, Islamnya menjadi Pakistan, bisa berbasis agama. Pakistan beda juga, akhirnya tambah lagi jadi Bangladesh. Ya. Jadi kalau kita tidak mau niru Sri Lanka, tidak mau bubar seperti Yugoslavia atau seperti yang tadi saya sebutkan, dari sekarang jadilah insan-insan demi Indonesia yang mengkampanyekan perdamaian, kurangi pertengkaran. Ya, di WA-nya jangan bertengkar, di IG-nya jangan bertengkar, di kolom komentar jangan bertengkar. Gunakan fakta untuk kebaikan aja. Insya Allah, ya, nafsu julidnya walaupun juara dikurangi. Ya, mulai malam ini kadarnya sampai akhirnya kita kondusif menyambut Indonesia glowing. Terima kasih ya teman. Baik, terima kasih Bang Emil. Nanti kita akan elaborasi juga. Last but not least, sahabat dan kawan lama saya, Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Jauh-jauh datang dari Labuhan Bajo loh. Dia milih datang ke sini ketemu sama teman-teman sekalian ketimbang bersantai-santai di pinggir pantai atau diving. Jadi kita berikan applause dan apresiasi kepada beliau yang sudah menyempatkan diri. Menteri Pariwisata paling ganteng sepanjang umur Republik barangkali gitu. Subjektif ini subjektif. Silakan, Bang Sandi. Makasih begitu. Saya mau kasih pantun dulu. Biasanya tadi ada pantun, tapi karena pantun udah dapat penghargaan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, jadi harus kita gunakan pantun. Karena if you don't use it, you will lose it. Kalau nggak dipakai, kita akan lupa, kita akan makan ikan kuah kuning dengan papeda. Ditambah secangkir teh hangat diseduh. Kobarkan semangat para generasi muda. Bersama kita bersatu, bangkit dan tumbuh. Berwisata naik kapal pinisi. Bersama teman-teman bergembira. Ayo generasi muda, teruslah berkreasi. Semangat Sumpah Pemuda menuju Indonesia 2045. Tapi ngomong-ngomong, enakan duduk begini atau berdiri? Oke, ini demokrasi, kita harus ikut.
yang mohon izin. Selamat malam semuanya. Terus terang, tadi pagi saya ikut IFG Labuan Bajo Marathon dan habis itu diving. Terus ingat bahwa acara ini demi Indonesia sudah dikirimkan pesan oleh teman-teman Detik, Pak Ajis, Pak Vito, Mbak Titin. Saya harus hadir di sini karena demi Indonesia, Detik.com dan para milenial pariwisata kita sudah bangkit, alhamdulillah. Demi Indonesia, karena para milenial, anak-anak muda, pariwisata Indonesia naik 12 peringkat dalam 18 bulan terakhir, mengalahkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Demi Indonesia, berkat teman-teman semua, anak-anak muda dan emak-emak, Indonesia ekonomi kreatifnya sekarang nomor 3 terbesar di dunia. Hanya kalah dari Amerika dengan Hollywood dan country music. Kedua adalah Korea dengan K-pop dan drakor. Indonesia merangsek di posisi 3 dari kontribusinya terhadap PDB ekonomi Indonesia. Kita sekarang dengan kekuatan, kalau Korea punya drakor, kita punya drama horor. Kalau Korea punya K-pop, kita punya K-pop, dangdut koplo. Jadi terus terang saya sangat menikmati demi Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Detik.com yang banyak mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Ada Detik Food, ada Detik Travel yang luar biasa mengangkat sehingga teman-teman anak muda sekarang bangga berwisata di Indonesia saja dan bangga buatan Indonesia dan beli produk-produk kreatif ekonomi lokal. Tadi saya begitu masuk, ditawarin sama teman-teman Detik.com, Pak Sandi mau ke holding room bareng Kang Emil sama Mas Anies atau nonton Danila. Terus saya bilang, wah ini pilihannya kok sangat gampang sekali ya, mending saya sama Danila lah di sini. Mohon maaf tadi. Dan benar ngikutin musik bareng sama Kang Bima. Ini adalah betul-betul menikmati Ratu Senja kita, Danila. Dan inilah salah satu produk ekonomi kreatif kita yang mulai merakyat. Musik kita sekarang ada di posisi yang sangat baik. Dan film Indonesia untuk pertama kalinya, dan terima kasih untuk kalian semua, Detik ini untuk pertama kali dalam sejarah film Indonesia lebih banyak ditonton daripada film Barat. Terima kasih KKN di Desa Kenari. Terima kasih Pengabdi Setan Dua Komunian. Terima kasih Ngeri-Ngeri Sedap. Boras. Ya, Sumpah Pemuda membawa kita kembali untuk menghayati perjuangan para pendiri bangsa. Dan kalau kita bawa kekinian, Sumpah Pemuda kita harus menonjolkan betul-betul bahwa Indonesia bersatu untuk membangun bangsa. Kita memiliki kekuatan dan jati diri bangsa kita adalah gotong royong. Jati diri kita adalah bahu membahu. Oleh karena itu kita sanggup melewati COVID. Oleh karena itu kita sanggup melewati tantangan inflasi. Karena sempat kita mengalami harga-harga yang semakin naik, betul? Harga-harga sekarang turun atau naik? Naik, tapi kita bisa mengatasinya karena dengan tambahan supply produksi, dengan kekuatan UMKM kita, per bulan yang lalu inflasi kita sudah mulai terkendali. Inilah semangat Sumpah Pemuda. Tahun depan kita menghadapi potensi resesi. Tapi kita adalah negara satu-satunya di mana kita akan masih bertumbuh bersama dengan India dan mungkin Saudi Arabia dalam konteks G20. Tahun depan Indonesia 97% analis menyatakan bahwa kita tidak akan resesi. Tepuk tangan untuk ekonomi.
Yang bicara Bloomberg. Jadi kita mesti bangga. Memang betul kita harus waspada. Tapi kita pastikan bahwa jika kita terus mengkonsumsi produk-produk kita sendiri, bangga buatan Indonesia. Jika kita berwisata di Indonesia aja. Bayangin World Economic Forum sudah menyatakan Indonesia ini di atas Malaysia, Thailand, Vietnam di segi indeks kepariwisataannya. Tapi kalau kita nggak berwisata di Indonesia saja, siapa lagi? Jadi saya baru dari Labuan Bajo, you guys mesti rasain sekarang bahwa Labuan Bajo sudah destinasi kelas dunia. Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang. Kalau mau healing, refreshing, benerin feeling, yang gak bikin pening, apalagi kantong kering, itu berwisata di Indonesia aja. Tepuk tangan buat Indonesia. Saya melihat 2045 Indonesia Emas. Tadi ada beberapa matriks, itu tulisannya apa ya? Oke. Terima kasih Oke. Udah jadi jackpreneur sekarang. Terima kasih Mas Anies. By the way, OKOC atau jackpreneur adalah janji pertama dari 23 janji Anies Sandi yang tertunaikan di Jakarta. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Gubernur. Indonesia Emas hanya bisa, dulu banyak yang bilang bahwa kita harus industrialisasi. Betul, kita harus industrialisasi untuk mencapai Indonesia Emas, di mana kita akan mencapai 27.000 PDB per kapita. Saya mengalami sendiri. Ternyata sekarang manufacturing mulai tergantikan dengan knowledge based economy. Industri 4.0 mulai terganti society 5.0. Saya yakin teman-teman adalah bonus demografi yang akan mengangkat kita mencapai Indonesia Emas. Visi melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Jangan pernah berhenti berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Sekarang anak-anak muda dari lulusan lebih dari 30% menginginkan memulai usaha sendiri. Tidak lagi ingin mencari pekerjaan, tapi justru menciptakan lapangan kerja buat dirinya sendiri. Oleh karena itu, demi Indonesia, kalian semua harus bantu untuk menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini dan 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas di tahun 2024. Siap semua? Semangat semua? Terima kasih, tetap berinovasi, tetap beradaptasi, terus berkolaborasi, karena demi Indonesia kita akan menjadi negara yang maju, sejahtera, adil, makmur, baldatun, thayyibatun, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kita semua. Sukses demi Indonesia.